Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan, firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ayat yang sama itu juga berulang kali disebutkan dalam kitab Mazmur. Ya, intinya menyatakan supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Ia baik. Dikatakan sebab Ia baik, ya karena Tuhan baik. Apapun keadaan kita semestinya tidak akan mengubah cara kita memandang Tuhan. Mungkin keadaan kita sedang kurang baik-baik saja. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Mungkin ada di antara kita yang sedang banyak masalah, banyak beban. Ya, mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi atau keuangan. Mungkin sedang tidak baik hubungannya dengan teman kerja atau teman atau siapapun itu. Atau apapun keadaanmu, sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, janganlah karena keadaan kita yang mungkin sedang kurang baik-baik saja, membuat kita memandang Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Miliki satu ketetapan, ya, sesuai dengan firman yang adalah kebenaran. Ia baik. Tuhan baik. Mau keadaan kita sedang baik-baik saja, keadaan kita sedang kurang baik-baik saja, Tuhan tetap baik. Dunia sedang tidak baik, ya, tetapi Tuhan tetap baik. Ini jangan berubah. Jangan sampai karena keadaan kita jadi salah memandang Tuhan. Kita jadi menganggap keadaan kita ini seperti juga keadaan kita terhadap Tuhan. Jangan sampai cara pandang kita terhadap keadaan dunia, keadaan hidup kita, itu jangan sampai disamakan dengan cara kita memandang Tuhan. Kita harus selalu pandang Tuhan sebagai pribadi yang baik, karena memang sesungguhnya Tuhan baik. Dan tidak ada yang baik selain daripada Dia sendiri. Nah, kalau demikian, seharusnya mau keadaan seperti apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Ya, karena Dia baik, tidak ada rancangannya yang jahat atas hidup kita. Tidak ada rencana untuk menghancurkan kita. Tidak ada rencana untuk mencelakai hidup kita. Tidak ada rencana Tuhan untuk membinasakan hidup kita. Sebaliknya rencana Tuhan itu damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Rancangan Tuhan supaya apa? Supaya setiap kita ini diselamatkan. Ya, karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia pada waktunya nanti dalam kemuliaan surga. Nah, bukankah itu semua baik? Terus bagaimana ceritanya dengan keadaan kita yang kurang baik? Kadang diizinkan Tuhan
Ingat, bukan Tuhan yang membuat jadi tidak baik, tetapi Tuhan mengizinkan keadaan jadi seperti yang kita alami mungkin nggak baik. Tujuannya untuk menguji juga secara sungguh apakah kita mengasihi Tuhan, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, apakah kita tetap akan berkata Tuhan Yesus baik di saat keadaan kurang baik. Ya, itu menentukan seberapa sebetulnya kedewasaan iman kita, seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita mempercayai Tuhan. Mari jemaat dikasihi Tuhan, jangan sampai keadaan merubah cara pandangmu. Nah, kalau kita sudah mempunyai satu penyataan bahwa Tuhan itu baik, Yesus itu baik, maka bersyukur. Ya, terlalu banyak masalah terjadi, tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan bersyukur. Ya, kita katakan mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur itu bukan karena keadaan, sekali lagi. Seperti hanya kita memandang Tuhan baik, bukan karena keadaan kita sedang baik-baik saja. Keadaan kita nggak baik, tetap kita pandang Tuhan tetap baik. Keadaan nggak baik, Tuhan tetap baik. Demikian juga kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, kita bersyukur karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Mungkin kita nggak bisa bersyukur karena keadaannya sedang nggak baik-baik dalam hidup kita. Artinya karena keadaan kita mungkin sedang sakit, bukan kita terima kasih untuk sakit ini, terima kasih untuk kegagalan ini. Bukan demikian, tetapi bersyukur Tuhan, sekalipun aku gagal saat ini, aku tetap bersyukur sebab Kau baik. Sekalipun aku sedang gak enak badan hari ini, aku bersyukur punya Tuhan yang baik, karena Tuhan sanggup menyembuhkan hidupku. Ya, jadi bersyukur dengan cara pandang yang benar. Jangan salah ya. Kadang-kadang orang mengatakan, ya bersyukur, ya jangan hanya karena diberkati, nggak diberkati bersyukur, tapi dengan cara bersyukur yang salah. Ya, jangan sampai aku disakiti orang, terima kasih Tuhan aku disakiti, besok saya balas akan sakiti dia ganti lo, jangan gitu. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya, kalau kita sudah pandang Dia baik, keadaan nggak baik tidak akan mengubah kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, alasan bersyukurnya karena Tuhan baik. Tuhan tidak berubah jadi tidak baik ya. Keadaan bisa tidak baik, tapi Tuhan tetap baik sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tetap ada. Sekalipun sedang tidak baik-baik keadaan kita, tetap ada kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kita. Ingat, Allah kita Allah yang setia dan sungguh besar kasih-Nya atas hidup kita. Karena itu mari jemaat dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua bersyukur apapun keadaanmu. Setiap saat bersyukurlah kepada Tuhan. Setiap waktu tetap ucapkanlah syukur sebab Ia baik untuk selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik, tidak berubah oleh karena keadaan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, sungguh kami bersyukur sebab Engkau baik. Dan apapun yang terjadi dengan hidup kami, Engkau tetap baik. Keadaan yang tidak baik tidak akan mengubah. Engkau tetap baik adanya. Dan kami mau selalu bersyukur apapun keadaan yang sedang terjadi. Karena sesungguhnya di balik semua yang terjadi, ada Tuhan yang baik dengan kasih setiamu yang begitu besar. Yang akan senantiasa menyertai kami, menguatkan kami, memberikan semangat kepada kami. Bahkan Engkau juga Tuhan yang menolong hidup kami dan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, dan keberuntungan demi keberuntungan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setiamu dan segala kebaikanmu. Berdoa menyerahkan hari hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka para bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus berkati.